gitu. Karena kita tahu ya kalau misalnya di Pilkada 2020, di pemilu 2024 kemarin ada persoalan gitu terkait dengan rekapitulasi ya, penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan melalui Sirekap ini gitu. Jadi inisiasi ini menjadi sangat penting. Nah, kalau misalnya penggunaan teknologi di dalam pemilu itu sebetulnya sebagai supporting system ya Pak kalau hari ini gitu, belum menjadi alat resmi di dalam penghitungan ataupun di rekapitulasi suara gitu ya, baru supporting sistemnya. Nah tetapi sebetulnya will gitu ya atau keberadaan dari teknologi pemilu ini kan sebetulnya sangat bermanfaat gitu untuk mendorong keterbukaan tadi ya Mbak Ninis, membuat penyelenggara pemilu bisa dipercaya gitu karena bersifat transparan. Nah tapi tadi ternyata masih ada persoalan begitu. Dan di level TPS itu dari laporan teman-teman mahasiswa gitu ya Pak Hadan, masih ada beberapa TPS yang belum memberikan kesempatan untuk foto hasil gitu. Jadi beberapa mahasiswa laporan ini nggak boleh gitu ya oleh KPPS-nya untuk melakukan dokumentasi terhadap C1 hasil gitu. Nah, ketika saya sarankan untuk cek lagi PKPU dan juga kita sampaikan soal aturan di PKPU yang memperbolehkan, pada akhirnya bisa gitu. Kemudian didokumentasikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Itu di beberapa daerah seperti itu. Jadi mereka terhambat untuk melakukan dokumentasi. Tapi saya kira sebetulnya kan lewat PKPU saja diperbolehkan gitu ya. Jadi mayoritas sebetulnya nggak ada persoalan gitu ya terkait dengan proses transparansi ini. Nah, kalau kita lihat misalnya dengan adanya Sirekap gitu ya, selain tadi soal kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu yang Mbak Ninis, tapi juga kalau ini menjadi alat yang resmi itu bisa berkontribusi sekali untuk menghemat dana penyelenggaraan pemilu gitu ya. Kalau ini menjadi alat resmi gitu ya untuk penghitungan dan rekapitulasi suara, bahkan bisa memangkas biaya-biaya yang berjenjang di dalam konteks rekapitulasi suara gitu. Jadi saya kira semakin Sirekap ini diperbaiki gitu ya kualitasnya, apalagi Pak Reza tadi sampaikan sebetulnya kualitasnya sudah semakin membaik meskipun ada political will yang juga masih bermasalah gitu ya, tetapi perkembangan ini bisa membantu gitu ya Sirekap sebagai teknologi pemilu menjadi alat untuk memangkas biaya dari penyelenggaraan pemilu. Lalu juga dari sisi waktu lebih efisien, sebetulnya 1 hari bisa selesai gitu ya. Sedangkan kita tahu rekapitulasi yang berjenjang itu membutuhkan waktu yang lama, apalagi kalau kita lihat konteks pemilu 2024. Nah saya justru jadi berefleksi begini, kenapa kemudian bisa cepat? Kenapa kemudian Sirekapnya bisa berjalan dengan cukup baik ya secara teknik untuk penghitungan, bukan untuk rekapitulasi, untuk penghitungan foto dan lain sebagainya itu udah relatif baik gitu ya, datanya sudah bisa diambil. Oh mungkin karena calonnya sedikit gitu ya Pak Hadar, calonnya sedikit, lebih sederhana gitu. Beda dengan pemilu 2024, calonnya ada banyak gitu ya untuk legislatif dan kompleks juga yang didokumentasikan. Nah refleksinya kemudian adalah kalau dari sisi penghitungan ini di pilkada lebih baik, maka memungkinkan juga sebetulnya di pemilu 2024 kita rethinking sistem pemilu legislatif yang lebih simpel gitu ya, tidak kompleks misalnya gitu. Nah itu juga terkait dengan sistem yang akan digunakan gitu ya kalau misalnya dalam konteks legislatif, apakah kalau kita sekarang implementasi sistem proporsional terbuka kan kompleks banget, calonnya ada banyak, tapi bisa jadi kalau misalnya kita rethinking desainnya yang lebih sederhana justru bisa efektif dan efisien juga gitu ya sebagaimana proses pilkada yang sekarang terjadi. Itu persoalan terkait dengan penghitungannya. Nah yang kedua soal rekapitulasinya, betul, saya berharapnya justru memang ketika dikatakan atau istilahnya disebut Sirekap, pasti kan imajinasi atau ekspektasinya ada hasil rekapitulasinya gitu. Saya kira masyarakat juga seperti itu gitu ya, ketika ini dinamakan Sirekap bukan situng ya Mbak Ninis, ekspektasi kita adalah ini sudah ada tabulasinya gitu ya, sehingga
sudah ada, meskipun ini hasilnya sementara tapi ada validitas gitu ya dari penyelenggara pemilu, hasilnya demikian gitu. Tidak saling klaim antara calon yang satu dengan calon yang lain. Kalau tadi Mbak Ninis bilang di AADC ada basi gitu ya, madingnya udah terbit. Ini kalau di kampus gitu ya Pak Hadar, mirip-mirip mahasiswa habis sidang ujian skripsi, belum dinyatakan lulus tapi sudah hore-hore di luar, udah dikasih bunga, udah foto-foto gitu, padahal belum dinyatakan lulus gitu. Nah itu banyak terjadi gitu, karena tadi ya sebetulnya KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang legitimate untuk mengesahkan siapa pemenangnya gitu ya, ini didahului dengan hitungan-hitungan yang mungkin lebih canggih dari lembaga survei bahkan daripada hasil hitung KPU. Padahal kalau dari SDM-nya tadi ya Pak, dari kemampuan ekonominya, KPU pasti sebetulnya sangat jauh lebih bisa memaksimalkan penggunaan Sirekap ini sebagai alat bantu, bukan hanya dalam penghitungan, bukan hanya di dalam mendokumentasikan, tetapi juga di dalam merekapitulasi gitu ya data penghitungan yang ada, seperti itu.